Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sama Ananda semuanya. Hari ini kita akan memasuki materi baru, itu tentang permasalahan ekonomi dalam sistem ekonomi. A. Masalah pokok ekonomi. 1. Masalah pokok ekonomi klasik. Pakar ekonomi Adam Smith mengemukakan inti pemikiran ekonomi klasik adalah pencapaian kemakmuran masyarakat. Kemakmuran tercapai jika semua barang atau jasa yang dibutuhkan manusia telah tersedia. Menurut pandangan teori klasik, masalah pokok ekonomi meliputi masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Dua, masalah pokok ekonomi modern terdiri dari A. Barang apa atau what yang akan diproduksi. B. Bagaimana atau how barang tersebut diproduksi. C. Untuk siapa atau for whom barang tersebut diproduksi. Berikutnya tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi diartikan sebagai sistem yang mengatur kondisi perekonomian suatu negara sesuai dengan kondisi negara itu sendiri. Setiap negara memiliki sistem ekonomi sesuai dengan ideologi, kondisi masyarakat, kondisi perekonomian, dan kondisi sumber daya alam masing-masing. Sistem ekonomi mencakup kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Macam-macam sistem ekonomi. 1. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang diterapkan masyarakat tradisional secara turun-temurun. Penerapan sistem ini hanya mengandalkan sumber daya alam dan tenaga kerja, serta berpedoman pada tradisi atau adat istiadat masyarakat setempat. 2. Sistem ekonomi komando atau terpusat. Sistem ekonomi ini berpedoman pada pandangan Karl Marx, di mana pemerintah memiliki wewenang penuh dalam menentukan harga dan atau jasa yang akan diproduksi, teknik produksi, serta target pasar atau segmen pasar. 3. Sistem ekonomi pasar atau liberal. Sistem ekonomi pasar mengedepankan kebebasan dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Pada sistem ini, seluruh kegiatan perekonomian seperti produksi, distribusi, dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Akan tetapi, penerapan sistem ekonomi ini tetap memerlukan campur tangan pemerintah, terutama sebatas kebijakan tertentu, misalnya politik luar negeri dan keamanan negara. 4. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan gabungan atau hasil kolaborasi dari sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar. Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat akan menentukan dan mengendalikan kegiatan perekonomian. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan ekonomi melalui mekanisme pasar. Sistem perekonomian di Indonesia. Sistem ekonomi yang diterapkan Indonesia dikenal dengan demokrasi ekonomi atau sistem ekonomi Pancasila. Pemilihan sistem ekonomi tersebut didasari atas nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan seluruh kegiatan perekonomian negara. Dengan demikian, seluruh kegiatan ekonomi yang dilaksanakan di dalam negeri harus berorientasi pada sila-sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 yang diperinci dalam rancangan pembangunan. Dampak sistem ekonomi Indonesia terhadap perekonomian. Penerapan sistem ekonomi Indonesia juga menimbulkan dampak positif dan dampak negatif dari penerapan demokrasi ekonomi. 1. Dampak positif demokrasi ekonomi. A. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. B. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. C. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan layak. D.
potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas yang tidak merugikan kepentingan masyarakat. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 2. Dampak negatif demokrasi ekonomi. Perkembangan ekonomi modern dan tradisional berjalan tidak seimbang. B. Pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah untuk mengawasi perekonomian masih rendah. C. Adanya monopoli atas sumber produksi oleh kelompok ekonomi tertentu. D. Munculnya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam perekonomian. Rentan terjadi krisis ekonomi yang dapat melemahkan perekonomian nasional. F. Adanya eksploitasi sumber daya alam dan manusia yang berlebihan. Demikian materi kita hari ini, semoga kalian paham. Kalau kalian tidak paham, kalian bisa baca buku atau LKS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.